warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, para jurnalis. Hari ini kita punya agenda untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dari teman-teman bahwa melihat perkembangan politik kita, bahwa sudah semakin dekat, sudah tinggal besok pendaftaran, daftar di akhir bulan ini, bahwa kita melihat dari teman-teman pekerja televisi ini, bahwa melihat bahwa kita harus memiliki calon-calon alternatif. Dengan melihat kondisi saat ini kan kita melihat bahwa yang ada itu cuma itu terus. Dari awal itu seakan-akan tidak ada alternatif lainnya. Jadi kita berpikir bahwa kalau yang lama ini kan sebenarnya bukan pemain ya, ini adalah politikus lama juga kan, yang kita sudah tahu track recordnya bagaimana, dan kita melihat pemikiran teman-teman di pekerja televisi ini melihat bahwa kita harus punya alternatif, apalagi melihat keputusan kemarin ya yang sempat masalah Gibran itu. Jadi kita melihat bahwa kita banyak masyarakat ragu akan 3 calon yang udah digembar-gemborkan dari berapa bulan yang lalu, bahkan dari awal tahun udah gembar-gembornya bagaimana. Dan kita juga sudah mengenal para tokoh ini cukup lama, dan kita kalau ngomong minusnya ya teman-teman udah tahu lah ya minusnya bagaimana, nggak perlu kita omongkan lagi, bahwa intinya kita harus memiliki alternatif para calon presiden yang lain gitu. Dan mumpung masih ada waktu, tidak ada salahnya bahwa kita harus gaungkan ini, bahwa melihat adanya calon yang terbaik menurut pemikiran kita. Dan kita malam ini melihat bahwa calon itu memang tidak ada lain bahwa ya Muldoko dan Gibran. Kita melihat itu yang paling tepat menurut kita, pemikiran kita, dengan track record yang kita sama-sama tahu lah, Muldoko bagaimana, terus Gibran juga bagaimana. Kita paham dengan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan selama ini untuk kebaikan negara kita. Jadi kegelisahan inilah yang membuat pertemuan malam ini, bahwa kita malam ini deklarasi bahwa kita mencalonkan Muldoko sebagai calon presiden dan Mas Gibran Rakabani Greka sebagai calon wakil presiden. Jadi kami sampaikan aspirasi ini sebagai usulan masyarakat yang mempunyai hak konstitusional untuk ini. Dan kami berharap terutama kepada Ibu Megawati dan seluruh jajaran di PDIP beserta koalisinya dapat mendengar aspirasi ini. Demikian yang saya sampaikan dengan ringkas ini, karena memang ini udah malam, dan semoga deklarasi ini, aspirasi dari teman-teman ini bisa didengar dan bisa menjadi pemikiran para pemimpin bangsa ini yang ada untuk menjadi alternatif calon. Nah, nanti tinggal bagaimana ya para partai-partai besar itu mengolah lagi lah. Karena menurut kita ya paling cocok untuk 2024 tidak ada lain adalah yang ada di banner ini, Muldoko dan Gibran. Jadi itu teman-teman, semoga aspirasi ini bisa didengar khalayak ramai masyarakat Indonesia dan menjadi benar-benar buah pemikiran baru, dan pasang ini Muldoko dan Gibran ini benar-benar bisa jadi hal yang baik lah untuk Republik kita. Dan 3 calon itu kalau bisa jadi 4, ataupun yang ada kan belum didaftarkan, jadi gantinya adalah ini, kurang lebih itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Chandra boleh jelasin kenapa muncul namanya Muldoko sama Gibran itu sendiri? Karena kan kalau Gibran itu sudah mau dicalonkan sama Prabowo. Ya, itu jadi kenapa Gibran ya? Ya karena kan belum ada yang pasti nih, sampai malam ini kan belum ada yang pasti.
Ya bisa aja nanti bagaimana, yang penting dua nama ini adalah alternatif untuk jadi 4 pasang yang ada, 3 pasang yang ada ini. Nah tinggal nanti bagaimana ya para partai itu, koalisi itu melihat ini. Oke, untuk ini Muldoko yang menjadi alternatif sendiri, Ya. kenapa baru muncul sekarang? Kenapa pada saat itu? Ya sebetulnya kenapa baru muncul sekarang? Sebetulnya sudah lama juga menjadi pemikiran, tapi kan kadang-kadang di kita itu kalau tidak didukung oleh partai besar itu nama itu kan pasti akan susah untuk timbul gitu. Nah, kenapa kita beranikan sekarang? Karena ya kegelisahan itu nggak bisa tertahan lagi, sehingga ya udahlah malam ini dan mungkin di ujung pendaftaran, dan ini harus kita sampaikan daripada pemikiran itu tidak kita sampaikan sama sekali. Jadi malam ini adalah pemikiran kita sampaikan pada publik agar menjadi sebuah pandangan baru terhadap capres papres, dan para partai lainnya pun juga menjadi berpikir juga. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi buah pemikiran juga dari partai-partai besar lainnya untuk jadi alternatif itu. Begini, kita memahami secara pribadi, Ya, saya setuju aja ketika masyarakat mengajukan 1 atau 2 alternatif calon. Ya. Itu menarik sekali buat sebuah persaingan Ya. yang sehat, ya, biar terpilih yang betul-betul yang terbaik buat negeri Ya. ini. Ya. Ya. Permasalahannya adalah di negeri ini ketika ingin mengajukan presiden dan wapres itu harus partai politik atau gabungan yang tersebutkan, ya kan? Nah ini kan masih ada dua gerbong besar yang belum memutuskan sampai saat ini. Belum ada kan ya? Belum ada ya, sampai malam ini belum ada. Semua kan masih besok. Tapi kan belum tentu juga. Kalau kita ngurut pada tahun yang dulu, bagaimana si Pak siapa namanya? Mahfud MD itu sekian menit. Jadi intinya kesempatan itu selalu ada. Biarkanlah pemikiran kita malam ini bisa menjadi besok pagi digodok oleh mereka yang memutuskan kan gitu. Jadi semuanya masih oke lah kalau di presidennya masih agak mustahil, tapi paling tidak di wakil kan masih belum masih ada 2 gerbong yang belum memastikan. Dan gerbong yang sudah memastikan itu kan belum mendaftar. Jadi masih ada peluang juga. Jadi ketika itu belum sah didaftarkan, rasa itu masih peluang. Kita anggap itu peluang. Selagi belum didaftar